Di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya tidak ada satupun yang dilakuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat setia, sobat Bang Zuma. Pada kesempatan kali ini kita akan menayangkan sebuah kesaksian dari seorang mantan pendeta. Ada hal yang mengejutkan yang disampaikan oleh mantan pendeta ini pada saat menyampaikan kesaksiannya, yang pastinya sebab-sebab pendeta ini meninggalkan gereja sudah mempelajari apa yang ada di dalam dunia kekristenan. Baik sahabat-sahabat semuanya, untuk selengkapnya cerita, kisah, dan apa sebabnya seorang pendeta meninggalkan gereja, kita simak video yang berikut ini. Kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Kali ya, kalau ngomongin agama pasti kembali ke kitab sucinya. Pantaslah pendeta ini kita kembali ke kitab sucinya. Nah, ketika ada di Kristen itu saya selalu merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya tidak ada satupun yang dilakuin. Nah, kalau yang ini memang fakta, benar-benar fakta nih ya teman-teman ya. Beliau ini mengatakan semua yang ada di kitab sucinya tidak dilakukan. Ini memang benar-benar fakta terjadi real. Bahwasanya sering kita melihat dan mendengar perdebatan di dunia lintas agama ya. Mereka itu menjelaskan sesuatu di dalam Bible, tetapi mereka bertolak belakang dengan apa yang dilakukan dalam kesehariannya. Contoh, tidak pernah di dalam Bible itu mengajarkan ibadah hari Minggu, tapi semuanya melakukan itu. Nah, diharamkan babi, mereka melakukan itu, ya kan? Yesus bersunat, mereka yang merasa pengikut Yesus tidak melakukan itu. Nah, ini memang fakta real yang apa yang dikatakan oleh mantan. Jadi kalau kita ngomong hari ini tentang sebuah buku petunjuk tadi untuk motor. Nah, kita di Kristen itu kan ada buku petunjuk namanya Alkitab nih. Sekali ya, betul sekali ya. Namanya ada buku petunjuk ya kan. Ada buku petunjuk itu seperti di dalam satu keyakinan, pasti buku petunjuknya adalah satu kitab, sama dengan motor ya kan, ada petunjuknya. Tapi bagaimana soal bila keyakinan itu tidak sesuai dengan buku petunjuk atau kitab yang diimani, apakah pantas itu tetap diikuti? Memang Masya Allah ya, hidayah itu datang dari Allah. Bapak mantan pendeta ini bisa berpikir dan berakal secara jernih sehingga terhindar dari sebuah doktrin untuk menemukan. Sering kali ini yang sering saya kadang agak guyon dengan beberapa orang. Saya guyoni misal sama pendeta dengan jemaat. Saya misal guyon tentang kita itu Natalan kayak malah ini ya, kalau ajang Natalan ini kayak ajang kita pamer sedang makan sesuatu yang sebenarnya dilarang di Alkitab kita. Memang betul sekali ya teman-teman ya. Apa yang dikatakan mantan pendeta ini semuanya memang fakta real di lapangan, bahwasanya tertulis di kitabnya seperti itu, apa yang dilakukan itu beda. Jadi inilah orang-orang yang sudah menemukan hidayah sehingga bisa menelaah Bible itu dengan akal dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Apakah benar yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh bisa, Pak. Ya kalau kita makan babi pas Natalan ini, coba itu Pak Lurah, Pak Camat datang dikasih babi, akhirnya mereka buang kasih kan. Ya, karena mereka enggak mau. Jadi kalau Pak Camat, Pak Lurah hadir terus dikasih makanan seperti itu, gimana coba? Padahal jelas ya, kalau babi itu juga dilarang dalam Bible, tapi orang-orang Kristen ini mengatakan kalau yang haram itu yang keluar gitu ya, yang diharamkan. Jadi kalau ada undangan gimana? Coba, apakah harus dihidangkan? Betul sekali Pak mantan pendeta. Ini yang sebenarnya juga di buku petunjuk kita ngomong soal itu, kita malah seakan-akan bangga dengan dosa kita. Terus kemudian kita nyanyinya lagu menyenangkan. Betul sekali Bapak.
Jadi setelah belajar, apakah benar yang dilakukan ini sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Tuhan? Nah ini, setelah ada seperti ini, gimana kira-kira orang-orang Kristen? Pernyataan-pernyataan dari mantan pendeta kayak gini gimana coba? Jangan terguncang. Terus yang jadi pertanyaan, kita itu menyenangkan Tuhan kita, ya, kita menyenangkan Allah kita, itu versi saya zaman dulu. Itu menyenangkan yang bagian mana? Karena semua perintahnya tidak ada yang kita lakuin. Kalau saya punya anak saya melakukan yang saya perintahkan, itu tentunya anak saya menyenangkan hati saya. Nah kalau di kekristenan ini lucu, nyanyinya menyenangkanmu, munyamu besar, tetapi tidak pernah melakukan apa yang disenangi Tuhan ya. Masya Allah, subhanallah. Semoga saudara kita ini semakin tawadhu dan istiqomah dalam menjalankan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang sudah setia selalu dengan channel Sobat Bang Zuma. Untuk kali ini sebuah kesaksian dari mantan pendeta. Semoga apa yang Sobat Zuma sajikan untuk saudara-saudaraku semuanya bisa membawa manfaat sekaligus mengedukasi kita semuanya sebagai khasanah keilmuan, dan apa yang disampaikan oleh Bapak mantan pendeta ini bisa menjadi sebuah renungan kita bersama, bahwasanya di keyakinan sebelah itu seperti ini dan seperti ini dan seperti ini, kita bisa mendengarkan dari kesaksian mantan pendeta ini, sehingga kita bisa memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahwasanya tanpa kita masuk ke sana kita sudah tahu, tanpa kita harus mengenal lebih dekat kita sudah tahu. Kita bisa mendengarkan dari kesaksian-kesaksian mantan pendeta ini, bahwasanya di Kristen itu banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan buku panduannya, tidak sesuai dengan kitab yang diimaninya, tertulis seperti apa, yang dilakukan seperti apa, dan melakukan seperti apa tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, yang notabene Yesus itu dijadikan Tuhan oleh mereka, yang menjadi Tuhan bagi mereka. Dan bagi teman-teman ya, lebih waspada lagi, sekarang banyak sekali misionaris berkeliaran di mana-mana. Jaga anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu yang berusaha mengikis akidah umat Islam. Mereka dengan cara apapun, dengan segala cara, kaum kafirin dengan segala cara, beribu cara untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Dan semoga yang Sobat Zuma sajikan untuk saudaraku semuanya bisa mengedukasi untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita. Masih selalu setia dengan channel Sobat Bang Zuma, saya sampaikan kepada saudaraku semuanya, jangan suka naik ke komal Kristen. Kita berdiri dalam satu barisan, di komal-komal muslim saja kita masuk, supaya apa? Mereka tidak memanfaatkan kita dengan cara mereka menghujat, terhindar dari kata monolog. Baik sahabat-sahabat semuanya, cukup sampai di sini dulu. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.